Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha menuntun setiap langkah yang mempertemukan kita pada siang hari ini, maaf pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Yang terhormat Ketua STAI dan Pasar Bali, Bapak Jumari SPMPD, yang kami hormati Wakil Ketua 4 Bidang Kerjasama, Bapak Dr. Haji Arjiman MPD, yang kami hormati Direktur Pasca Sarjana, Ibu Dr. Novena Ade Fredyarini Sujiwo, SS MHUM, yang kami hormati Bapak Kaprodi S2 PAI, Bapak Syaraf Nursyah Ismail MPD. Kemudian yang kami hormati serta seluruh calon mahasiswa-mahasiswi pasca sarjana STAI dan Pasar Bali tahun 2025 yang insya Allah menjadi generasi Rabbani, generasi yang cerdas, tangguh, dan berakhlak mulia. Hari ini adalah awal dari sebuah perjalanan, sebuah titik tolak di mana akan menapaki lembaran baru dalam hidup yang akan dipenuhi dengan ilmu, pengalaman, dan pembentukan karakter. Kami menyambut dengan penuh kebahagiaan. Selamat datang di keluarga besar pasca sarjana STI dan Pasar Bali. Selamat datang di tempat di mana ilmu bertemu adab dan kecerdasan berjalan seiring keimanan. Sebelum dimulainya acara pada hari ini, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, kemudian yang kedua, pembacaan umul kitab sekaligus pembukaan matrikulasi 2025. Yang keempat, pengenalan kampus STAI dan Pasar Bali. Yang kelima, pengenalan kurikulum rencana studi dan pengarahan pelaksanaan perkuliahan. Dan yang keenam, workshop karya tulis ilmiah. Dan yang ketujuh, doa sekaligus penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Al-Hadiniyah wa kulli ni'atin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah tadi, acara ini akan berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir nanti. Amin. Acara yang selanjutnya, pemba- sambutan sekaligus pembukaan matrikulasi 2025 yang akan disampaikan oleh Bu Direktur Pasca Sarjana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa mawalah ya. Mohon maaf, Bapak Ibu, perkenalkan saya Novena Ade Frediarini selaku pengelola Pasca ya di STAI Denpasar. Mohon maaf sebelumnya saya menyampaikan yang sebenarnya adalah Ketua STAI yaitu Pak Jumari SPMPD. Mohon maaf tidak bisa bersama kita untuk memberikan sambutan.
yang mengawali acara matrikulasi ini. Insya Allah acara ini adalah pengantar sebelum kita mengikuti perkuliahan di Pasca Sarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam. Dan alhamdulillah saya berterima kasih kepada Bapak Ibu. Di sini ada ibunya ya? Enggak kelihatan ya. Ya, mohon untuk on cam sekali pengenalan karena di sini kita mengadakan acara matrikulasi untuk saling mengenal. Ya, yang sebenarnya hadir datang offline ya, tapi karena ini ada beberapa hal nanti kita di sini ngobrol ya Bapak Ibu. Jadi sebelumnya untuk diketahui bahwa Bapak Jumari menitip salam, semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar sampai nanti akhir pukul 20.30. Saya buka matrikulasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah berjalan nanti dengan lancar sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Alhamdulillah tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui ya bahwa dengan keberadaan STAI Sekolah Tinggi Agama Islam yang ada di Denpasar, Bali. Oke. Jadi di sini ada Pak Baitullah. Selamat datang Bapak Baitullah. Ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah bisa bergabung. Bapak Zainal Abidin. Ya, ini Bapak Zainal Abidin. Nanti kita perkenalan satu-satu, Pak Nggih. Biar saya kenal. Ya, soalnya saya nggak kenal ini. Oke, terus ada Bapak Hulaifi. Ya, Bapak Hulaifi. Assalamualaikum Bapak Hulaifi ya. Ini ada Bapak Ali. Ini yang on cam ya, yang bisa saya panggil. Saya panggil dahulu yang on cam. Assalamualaikum Bapak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini ada Ibu Dahlia Yusuf ya. Alhamdulillah Bu dapat bergabung dengan saya, menemani saya ya Ibu. Saya di sini wanita sendiri Bu. Di sini ada Bapak Eko Hidayatullah ya, alhamdulillah bergabung Bapak. Alhamdulillah. Ada Ibu Maulida Ramadan. Ya, alhamdulillah Ibu Maulida, alhamdulillah bisa bergabung dengan kami, menemani saya ya, karena di Pasca ini perempuannya hanya saya satu-satunya. Nanti dengan adanya Ibu berdua bisa menemani saya, nanti ada kakak kelas juga ya. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Insya Allah nanti apa yang akan disampaikan pada agenda matrikulasi ini bisa membawa manfaat ke depannya. Tentunya saya mungkin ini kalau Bapak Ibu pun sudah tahu tentang keberadaan STAI, alhamdulillah, tapi saya tetap menyampaikan bahwa STAI ini sudah berdiri dari tahun 2008. Ya, itu Pak siapa sih yang kemarin wawancara dengan saya di Pasca ini ya, ada temannya Pak Jumari, Ketua STAI. Beliau mengetahui bagaimana perjalanan kami di STAI ini. Jadi pada tahun 2008 itu hanya ada 2 prodi, ya, prodi Ekonomi Syariah dan KI, Kependidikan Islam pada zaman itu. Tetapi mulai berubah menjadi manajemen pendidikan. Dan kemudian bertambah lagi tahun 2014 yaitu Pendidikan Agama Islam di S1. Nah, itu perkembangan kami di STAI. Waktu itu zamannya Pak siapa? Ketua MUI almarhum ya, Pak Taufik Asadi ya. Ya waktu itu ikut bergabung mendirikan STAI. Juga Pak Haji Zaini waktu itu almarhum itu. Nah, kemudian alhamdulillah dengan perkembangan ini sampai tahun 2024 berdirilah Pasca Sarjana jurusan PAI yang kemarin sudah berlangsung semester 1 dan semester 2 dengan jumlah mahasiswa ada 12. Ada 12. Itu perempuannya 2, Ibu ya. Jadi perempuannya 2. Nah, sekarang tambah lagi 2 ya. Alhamdulillah insya Allah bertahan nanti sampai selesai. Perkuliahan kami semester 1 dan semester 2
Alhamdulillah mahasiswa tetap tidak berkurang ya, sesuai dengan pendaftaran awal sampai insya Allah saat ini. Dan kakak tingkat yang sudah menjalani program studi di PAI ini sudah sedang melakukan penelitian untuk tesis. Jadi setahun itu mereka sudah mulai membuat proposal ya. Nanti di semester 3 ini ujian proposal, nanti semester 4 sudah ujian tesis. Jadi tidak berasa ya Bapak Ibu kita menjalankan prodi PAI ini. Tiba-tiba aja nanti sudah magister gitu ya. Nah, tujuan untuk menjadi dengan menambahkan nama kita di belakang ya, dengan magister itu kira-kira untuk apa ya Bapak Ibu? Tentunya semuanya kan punya ininya masing-masing gitu ya. Apakah sebagai pengembangan ilmu pengetahuan ataukah sebagai syarat karir kita? Karena kalau dosen kan wajib S2 ya. Ataukah sebagai prestise? Nah, itu nanti dikembalikan lagi ke kita masing-masing bagaimana kita menerima pendidikan ini. Itu kita yang menyikapi sendiri. Insya Allah apa yang kita lakukan nanti bermanfaat untuk keluarga sendiri, untuk diri sendiri lah istilahnya. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk keluarga terdekat, dan untuk masyarakat. Itu tujuan kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di magister gitu ya. Nah, itu tadi tentang STAI, bagaimana kondisi kami yang ada di sini. Untuk diketahui bahwa dosen yang ada di STAI ini berjumlah sekitar 21. 21 benar ya Pak Sai? Ya. Ya, 21. Itu dari Prodi Ekonomi Syariah, Manajemen Pendidikan, dan Pendidikan Agama Islam, berikut dengan PAI, PAI S2 PAI. Nah, untuk S2 PAI itu dosennya ada 5 ya. Ada Bapak Dr. Sudarsono, saya sendiri, Bapak Dr. siapa? Pak Jeffrey itu ada di UIN Mataram, Ibu Dr. Joy ada di UIN Mataram. Terus satu lagi Bapak Fawaid, Dr. Fawaid. Nah, itu nanti dosen ini home base di STAI. Kemudian diperbantukan oleh Profesor Dr. Nasar dari UIN Mataram, Profesor Dr. Rukmini dari Udayana, terus kemudian Dr. Arjiman, Wakil Ketua 4. Mohon maaf, Bapak Arjiman yang sebenarnya adalah menjelaskan bagaimana menjelaskan tentang pengenalan kampus kita, harusnya Pak Arjiman. Tapi Pak Arjiman mohon maaf tidak bisa hadir. Jadi titip salam dari Pak Arjiman untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, harapan beliau bahwa acara matrikulasi ini dapat berjalan dengan lancar. Dan insya Allah Bapak Ibu bisa mengikuti matrikulasi ini sampai akhir. Itu pesan dari Bapak Dr. Arjiman. Mungkin Bapak Ibu ada yang kenal ya. Karena ini katanya ada titipan dari Pak Arjiman, ada yang ikut gabung di sini karena alhamdulillah Pak Arjiman memberikan informasi dari Bu Leleng. Mungkin bisa disebut siapa yang dari Bu Leleng, nggih? Saya Bu Leleng. Alhamdulillah, nggih Pak, salam kenal. Saya Bu Nove, pengelola Pasca Pak. Saya juga Bu. Alhamdulillah Dahlia ya, nanti kita kenal lebih dekat lagi ya. Saya maunya berinteraksi. Saya kalau ngajar senangnya ngobrol Bapak Ibu. Karena kalau ngobrol berinteraksi itu nggak ngantuk gitu ya. Kalau hanya mendengarkan saja lama-lama ngantuk. Istilahnya pembelajaran mendalamnya tidak masuk untuk kurikulum sekarang kan, benar ya? Karena kurikulum sekarang itu pembelajaran mendalam gitu ya. Peer teaching-nya itu dengan menggunakan media sosial gitu ya. Ya nanti Bapak Ibu sendirilah nanti insya Allah mau berinteraksi dengan saya untuk kita berbicara supaya lebih dekat lagi karena kan sistem kita ini dengan online bukan offline. Kalau offline kan enak Pak ya, bisa lihat-lihatan, pandang-pandangan dengan body language kita bisa tahu bagaimana sih ekspresi Bapak Ibu. Kalau ini kan kita nggak ngelihat ya Pak. Dari jauh gitu ya, dari jauh gitu. Insya Allah hati kita tetap dekat ya Bapak Ibu.
dengan saya mulai berkenalan dengan Bapak Ibu. Nanti bergantian Bapak Ibu yang berkenalan dengan saya. Karena di sini saya harus mengisi materi dari sambutan, materi 1, materi 2 gitu ya. Jadi kita saling nanti lebih dekat lagi dengan berkenalan masing-masing. Jadi nanti pada saat perkuliahan kita bisa langsung bisa langsung pembelajaran gitu ya. Jadi nanti kalau pertemuan pertama Bu, jangan ngajar dulu ya, kita kenalan dulu. Biasanya kan gitu kalau mahasiswa di semester 1 ya, di semester 1 Bu kenalan dulu Bu gitu ya. Ini kan baru kenal gitu. Tapi insya Allah nanti ke depannya ya sama-sama lah kita supaya gimana nanti mengikuti pembelajaran ini bisa lebih interaktif lagi. Nah, itu tadi sekilas tentang dosen kita. Oh ya, ada lagi dosen yang harus saya perkenalkan, yaitu Bapak Dr. Sugito dari Undiksa, kemudian Bapak Dr. Masrur dari lulusan dari UIN Jember ya, Bapak Sudarsono juga lulusan Dr. Sudarsono lulusan dari UIN Jember, dan siapa? Pak Fauzi Basultanah ya, Dr. Fauzi Basultanah ya, lulusan Mesir. Terus apa lagi? Saya sendiri, saya sendiri lulusan Udayana, Bapak. Saya ini jurusannya berbeda, tapi insya Allah ilmunya bisa dikembangkan di PAI, gitu ya. Ada ceritanya nanti, sambil berjalannya waktu saya akan bercerita pengalaman saya, Pak. Biasanya kalau saya kemarin melihat di TikTok, bagaimana membuat peserta didik kita tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Biasanya per 15 detik harus ada hal yang istilahnya tuh ada hal yang menggelitik untuk diketahui gitu ya. Jadi saya ingin per 15 detik Bapak Ibu penasaran dengan apa sih yang mau saya sampaikan. Apakah bisa seperti itu ya, kita coba. Ya, karena kalau kita berbicara kadang-kadang membosankan. Tapi saya harap tidak ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kurikulum atau hal-hal yang terkait dengan kurikulum, visi misi, kemudian apalagi jadwal pembelajaran kita. Terus nanti bagaimana ke depannya nanti di pasca itu seperti apa. Jadi kan Bapak Ibu harus tahu juga nanti mekanisme perkuliahannya itu seperti apa gitu ya. Nah, sebelum saya menyampaikan itu mungkin kita mengawali Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri. Jadi memperkenalkan diri Bapak Ibu ini selain nama tinggal atau motivasinya untuk kuliah lagi seperti apa, terus kemudian pekerjaannya apa gitu ya. Jadi apalah yang ingin Bapak Ibu sampaikan, monggo dipersilahkan gitu. Saya memberikan waktu. Mungkin yang untuk di Buleleng dulu supaya yang dari Denpasar bisa mengetahui bahwa teman-teman di antara kita ini ada yang dari Buleleng. Monggo disilakan. Bapak Sali ya, Bapak Sali mungkin bisa mendahului, nggih, monggo Bapak. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu tadi telat karena tadi kan ada rapat pemberangkatan pentas PAI di Jembrana. Nggih, nggak apa-apa Pak, dimaafkan. Baik Ibu, nama saya itu Sali Subroto, asal kelahiran Situbondo, tapi sudah di Bali sudah lama, tahun 95 sudah di Bali. Berangkat dari pondok, tugas dari pondok, kuliahnya di Bali. Jadi orang Bali? Ya, jadi orang Bali. KTP-nya sudah Bali. Aslinya mana Pak? Asli Situbondo Ibu. Oh, Situbondo. Logatnya kok sudah kayak orang Bali Pak nggih? Tahun 95 Ibu. Oh, 95. Lumayan. Kalau saya dari lahir Pak. Saya lahir di Denpasar Pak. Orang tua Jawa, bapak saya Solo, ibu saya Kediri. Istri saya yang Jawa Ibu. Oh ya, Jawa mana Pak? Gresik. Gresik. Oh, sering pulang Pak ya? Kalau liburan aja Ibu. Oh ya, alhamdulillah. Jadi kalau tidak liburan nggak bisa karena tugas sebabnya.
Oh, dinas di mana Bapak? Di Kemenak, Ibu. Kementerian Agama. Alhamdulillah. Saya Untuk punya. sekarang lagi posisinya di pengawas PAI, karena memang basicnya di PAI, meskipun di SMA-nya dulu bukan PAI. Nggak apa-apa Pak, sama. Saya Iya. juga dari linguistik tapi di PAI, keren kan? Dulu di SMA-nya masuk kimia biologi, Bu. Wah, keren Pak, tambah pointer itu Pak. Itu Tapi hilang cerdas sudah semuanya. hilang semuanya. Apa namanya? Ditelan di pondok sudah habis. Tuh basicnya memang di agama, Ibu. Basicnya agama. Jadi pagi pengawas, sore kayak sekarang ini sebenarnya lagi ngajar di TPQ ini, Bu. Sambil damping anak-anak ini, masih banyak nih di samping anak ini. Ada yang ngaji. Alhamdulillah. Pahalanya banyak banget nih Bapak. Amin, amin. Amin, Alhamdulillah. alhamdulillah. Kita hidup mencari pahala. Anak baru 2, 1 masih di pondok, 1 karena emang telat, Ibu. Sudah masuk di SPM Muadalah. Anak tuh alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru 2 bulan. Apa lagi ya mau dikenalinnya? Apa ya? Kenapa Pak termotivasi untuk kuliah apa dipaksa ya kemarin? Iya, awalnya sih ya Bu, awalnya Pak Kasih yang maksa sih. Kuliah saja, kuliah ayo. Pengawas sambian. Sebenarnya sih mau saya fokus ke anak sebenarnya, Bu. Biar anak yang tinggi ilmunya. Karena saya sudah kepala 5 ini rasanya sudah kenyal. Lelah. Bin capek, kenyal bin lelah bin capek. Tapi ya gimana ya, tuntutan ya sudah, saya ikut aja sudah. Biar pernah juga Ibu. Gimana sih S2 tuh gimana sih? Terus terang masih ngambang ini, kayak apa sih S2 itu? Kayak masih seperti barang yang masih belum saya ketemukan. Apa sih? Nanti setelah S2 nih diapain ilmunya sih? Pak masa pensiun kan juga tinggal 7 tahun ini. Iya. Mau dipakai apa nanti? Pakai ngajar Pak. Ngajar di skip Jembrana. Sekarang dia fokusnya ke anak, Ibu. Sebenarnya fokus ke anak. Anak saya jangan sampai di bawah saya nanti. Iya, saya Pak. sarjana, anak saya harus S2 harus. Itu memotivasi Harapan anak. saya gitu, malah saya yang suruh S2 ini. Anak gimana harus profesor. Jadi kalau anak di bawah saya tuh, kalau prinsip saya sih Bu, anak kalau di bawah saya berarti saya tidak berhasil, Ibu. Prinsip saya gitu. Anak harus di atas saya itu baru dikatakan berhasil kalau menurut saya sih. Kalau masih anak di bawah saya S2, anak SMA, kecewa banget. Ya, kita berdoa, makanya Pak. saya ngotot anak harus lebih dari saya. Amin. Makanya saya maunya di S1 aja. Tapi kemarin dipaksa. Ya, Insya Allah pemaksaannya membawa berkah, Pak. Mohon motivasinya juga. Iya, membawa berkah, memotivasi anak dan keluarga. Itu saja mungkin aja dulu, Bu. Ya. Ini sambil jalan. Kasih, Bapak. Sambil jalan. Oke, terima kasih Bapak Salih. Insya Allah ke depannya Bapak Salih semakin semangat dan tetap mengikuti S2. S2 itu gampang Pak, yang penting diikuti aja, selesai sudah tiba-tiba udah magister gitu Pak. Oh, saya bingung tesisnya nanti mau pakai judul apa, kan kemarin ditanya waktu awal. Wah, mau gampang buat Pak, apa nanti ini? diajarin. Oh gitu. Sekarang ada AI Pak, tinggal klik aja jadi plek. Terus pokoknya gampang. Yang penting ada kemauan gitu ay. Ada yang mendukung juga, yang mensponsori juga ada. Yang sponsori itu kan juga bersuara Pak. Tiba-tiba ada aja. Ya mohon bimbingannya aja. Iya, kita sama-sama Pak. Sama-sama belajar. Terima kasih Bapak Salih. Mungkin lanjut ini. Kayaknya Ibu Dahlia deh, ingin mendului. Ya, Bu Dahlia monggo. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dahlia Yusuf. Saya kelahiran Singaraja. Saya bekerja di Min 2 Buleleng. Kebetulan saya anak buah dari Pak Sali Subroto. Eh, saya eh, saya lulusan S1 UIN Jember, Bu. Motivasi saya ikut kuliah hanya pengen aja kuliah S2. Belum tahu juga seperti Pak Sali maunya apa ini. Hanya pengen tahu aja. S2 apa namanya? Sekarang kan saya sebagai pengajar Bu, di Min 2 Buleleng. Pengen punya apa? Inovasi baru dalam hal mengajar. Itu sih tujuan saya kuliah. Ini dari Buleleng juga ya? Ya, kebetulan anak buah dari Pak Sali. Oh, anak buahnya Pak Sali. Pak, ini anaknya juga, anak buahnya Pak, ikut Pak. Wah, Nih, saingan itu sama diajak pengawasnya. lagi yang lain Pak. Biar penuh kelasnya Pak. Ini masih ada yang bolong-bolong kotaknya Pak. Ini saya hitung kotaknya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Kurang lagi 4 lagi Pak. Alhamdulillah Pak Sali ikut juga. Longgar kotaknya Pak. Alhamdulillah Pak Sali ikut juga. Jadi nanti saat pengawasan saya ada kurang-kurang dimaklumi sama Pak Sali karena kuliah S2. Beres. Pak Sali, ini loh perkuliahan Pak Sali, bukan bekerja. Beda Bu, beda. Kita ngobrol Bu. Kayak temen, kita ini semua temen Bu. Jabatan dilepaskan, nanti itu jabatannya. Setuju nggak Pak Sali ini? Jabatannya dilepaskan dulu ini. Kita berteman di sini Pak ya, karena kan kita Siap, kuliah siap. menuntut ilmu. Iya Oke, Bu, bener. aman Bu. Aman. Oke, aman Jabatan aman. ditanggalkan dulu. Nanti ini kalau misalnya coba Ibu Dahlia kira-kira apa pendapat Ibu tentang ini misalnya, karena ada Pak Sali jadi grogi nggak berani jawab. Jadi presentasi nanti dia. Sama Bu, sama murid sekarang jadi murid. Oke, sip. Aman Bu. Kerja sama. Oke. Itu saja Bu. Udah berapa tahun Bu ngajar Bu? Dari tahun 2012 setelah lulus kuliah 2011, 2012 saya mengajar. Oke, alhamdulillah sampai sekarang Bu. Nggih. Alhamdulillah. Makasih Bu Dahlia. Nanti kita lanjut lagi dalam perkuliahan selanjutnya. Ini siapa kira-kira yang mau lagi? Bapak Baitullah dari Singaraja kah Pak? Ya, bener, Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ini waktunya. Alhamdulillah hari ini bisa mulai ini dari awal S2 di Stiad apa namanya Bu ya? STAI Pak. Wah, mari kita menghafal dulu Pak. Sekolah Tinggi Agama Islam STAI. Oke Bu. Ada Baitullah Bu. Jadi lahir saya asli Tegalingga Bu. Asli Tegalingga, Singaraja. Jadi saya juga secara kedinasan itu anak buahnya Pak Sali Bu. Kedinasan saya guru di Aliyah Samsul Huda Tegalingga. Mungkin Ibu pernah Tegalingga Bu? Belum Bu ya? Mana? Musim duren aja Ibu kalau Tegalingga. Oh, saya ke Buleleng sudah Pak. Yang di mana itu ya? Lupa saya namanya. Kalau ke Buleleng musim duren aja Ibu. Enggak lah. Kalau saya sekarang nggak berani duren Pak. Wis tuwek. Faktor U Bu ya. Iya, beju aja Pak. Bejo. Kalau bejo Pak Sali yang punya tuh Bu. Oh, Pak Sali yang punya beju ya. Ayo Pak. Kita diajak. Jadi sebenarnya saya dari dulu sebenarnya mau pingin S2 Bu. Nah karena masih anak saya kuliah, kemudian alhamdulillah sekarang sudah selesai kuliah. Nah sekarang orang tuanya juga yang melanjutkan untuk S2-nya. Alhamdulillah juga ini motivasi Pak kasih kami di Pendis sama dengan Pak Sali Bu sebenarnya. Kami terus dimotivasi untuk ikut kuliah S2 ini. Nah kebetulan juga
di Denpasar ini mungkin lokasi dekat, mungkin nanti ada offline tidak Ya. terlalu jauh, nanti ada pertemuan, akhirnya kami Iya. memutuskan untuk ikut kuliah S2 ini, Bu. Itu aja Oke. mungkin motivasi kami. Ya, terima kasih Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Ibu Maulida Ramadan nih dari mana, Nggih? Assalamualaikum. Oke. Saya dari Denpasar, Oh, alhamdulillah. Ya, Bu. tinggal di Imam Bonjol, alumni dari STAI angkatan 2021. STAI Denpasar. Nggih. Semester berapa kemarin? Semester berapa? PAI-nya? Enggak, MPI. MPI. Oh, MPI. Terus, oke, selamat datang kembali nih di STAI. Alhamdulillah. Sekarang di mana dinas, Mbak? Sekarang ngajar di MI Karakter Mutiara Bunda. Oh, Mutiara Bunda. Nanti temennya diajak tuh yang di Mutiara Bunda, kan banyak alumni STAI itu. Nggih, insyaallah. Mengawali Mbak Maulida dulu. Sudah P3K belum? Belum. Belum. Ya, insya Allah nanti ya. Depannya, insya Allah. Ya. Terima kasih Mbak Maulida, ini ternyata alumni kita ikut bergabung ya, alhamdulillah. Kemarin saya chat free beberapa alumni itu alasannya nanti Bu tahun depan semua kebanyakan begitu. Ya alhamdulillah Mbak Maulida mengawali, kakak kelas juga ada sih yang dari alumni. Banyak ya alumni kakak kelas. Nah, insya Allah nanti ke depannya kita masih mencari mahasiswa. Supaya bertambah lagi karena kan ini masih belum mulai lah. Insya Allah nanti kalau Mbak Maulida share ke teman-temannya, siapa tahu ada yang mau gabung, monggo masih ada waktu untuk bergabung dengan Magister PAI. Ya, terima kasih Mbak Maulida. Ini ada Pak Ali. Ya, Waalaikumsalam. Pak Ali S. Ini teman saya nih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, kenal juga saya Pak Ali. Nah, Pak Ali. Pak Ali juga ini, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Ketemu nih teman-teman semua. Ya, akhirnya jadi silaturahmi di sini. Ya. Ini nama saya Ali Surahman. Ya. Saya dari Buleleng juga, Bu. Kelahiran saya Buleleng. Nama desanya itu Sanggalangit Geroga itu. Desa saya itu. Sekarang tinggal di Denpasar. Sehari-hari saya sebagai guru juga, tapi jauh dari PAI, Bu. Saya guru matematika. Nah, ini kenapa motivasinya kuliah ini juga sebenarnya kuliah itu ya sedikit dipaksa, sedikit butuh juga, Bu. Karena anak saya juga kuliah. Nah, seandainya 2 tahun selesai, kami bertiga wisuda nanti. Anak saya 2 wisuda, saya 3 wisuda. Itu sudah terbayang biayanya berapa nanti itu. Itu. Ya, mohon doanya dan bimbingannya, Bu. Semoga kuliah kami. Pak Sali, Pak Yai, mohon doanya Pak Yai. Amin. Insya Allah sama-sama. Insya Allah kita semua bisa. Nanti komunikasi ya, kolaborasi yang baik. Ya. Ini dia perkenalan saya. Terima kasih Pak Ali. Sama-sama. Salam sama Nyonya. Insya Allah. Ya. Ini Pak siapa kira-kira yang mau mulai ini? Pak Eko belum. Pak Eko. Pak gimana ya yang dulu tuh lagi ngetren tuh? Masuk Pak Pak Eko. Masuk Pak Eko. Mantap nih. Ayo Pak. Bu Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu, saya Eko Hidayatullah. Ada di Buleleng, Bu. Dan didampingan ini guru ini Bu Pak Ali. Saya juga
juga termasuk karena sehari-hari itu saya tugas di SMPN Satap 1 Sukesade, Bu, di bawah binaannya Pak Sali dan juga pengawas saya itu. Kemudian Pak Baed juga senior kami nih, Bu, di Buleleng. Jadi ini luar biasa peserta Buleleng ini tokoh-tokoh semua ini, Bu. Saya aja yang mantap. ini Iya. Ya, jadi apa-apa, Pak. motivasinya ya Ada memang motivasi. itu, Bu, memang apa yang pertama kan pengen dapat ilmunya, nambah kompetensi. Kemudian ya seperti zaman sekarang kan memang gelar itu juga penting, Bu, supaya penunjang inilah karir Karir. dan lain sebagainya, Bu. Nggih. Kalau saya emang ayah tuh asli Bali, Bu, dari Payaman, kemudian ibu saya dari Mojokerto. Jadi lahirnya ya sudah di Bali. Mungkin demikian, Bu, perkenalannya. Mohon nanti petunjuk bimbingannya selama perkuliahan, Bu, karena memang masih ini juga masih belum ada gambaran gitu, Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bergabung Bapak. Insya Allah nanti dijalanin aja ya. Gampang kok. Yang penting duduk manis, mendengarkan. Kalau ada hal yang perlu disampaikan, disampaikan gitu ya. Apalagi sudah menjabat, pengalamannya banyak gitu. Santai aja. Mengalir dengan sendirinya. Ya. Amin. Amin ya. Pak Zainal. Pak Zainal. Oke, Bu Dokter, oke, siap. Bu Nove Izin. aja, Bu Nove. Pak, Bu, panggil saya Bu Oh. Nove sudah, nggak apa-apa, santai. Oke. Mohon izin, terima kasih atas waktunya, Bu Dokter atau Bu Dokter Nove ini, Bu Nove. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Dokter dan teman-teman seperjuangan Pasca Sarjana Stait apa Stait ini? Stait Jember. Stait dan D di belakangnya ya? Denpasar ya. Stait Denpasar. Oke, alhamdulillah ini bertemu dengan teman-teman yang luar biasa dari teman-teman Buleleng. Salam kenal semuanya. Pak pengawas, Pak siapa lagi? Ini bertemu dengan orang-orang yang luar biasa ditakdirkan oleh Allah. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan harapan Ustadz Ali tadi, Yai Ali, bisa berkolaborasi, harapannya seperti itu. Dan tak lupa juga mohon juga nanti Bu Dokter bimbingan sebagaimana juga teman-teman gitu, supaya bisa berkolaborasi. Nama saya seperti biasa dipanggil tadi Zainal Abidin, asal dari Jember. Jadi Bapak Ibu asal dari Jember dan saya juga lulusan dari YIN Jember. YIN Jember sekarang jadi UIN. Tadi yang dari Jember Mbak siapa? Bu Farida ya? Bu Dahlia. Bu Farida ya? Yang yang gitu. Ya mudah-mudahan. Oke. Motivasinya apa ya, Bu? Ya paksaan paling ya, Bu. Paksaan. Memang sama. Ayo kita cari, Pak. Ya sebetulnya motivasi ya sudah lama ingin di Pasca Sarjana, cuman kan masih teman-teman ini mana yang gitu dari Denpasar itu. Akhirnya ya wes ketemu lagi, akhirnya sampai maju mundur oke. Gitu ya, tapi alhamdulillah qadarullah masih bisa bertemu dengan Bu Dokter yang sangat luar biasa. Kayak sehari ini maju mundur. Lagi itu. Sehari ini masih mundur. Iya Pak. Akhirnya maju terus Pak, nggak mundur lagi sekarang. Ya motivasinya ya tetap semangat, selalu tidak kurang-kurangnya untuk menuntut ilmu, Bu. Ya harapannya menambah pengetahuan, keterampilan, ya di itu saja. Ya mudah-mudahan juga lebih bermanfaat itu. Apalagi ini sekarang ada tokoh-tokoh yang sangat luar biasa. Iya, mohon memotivasi juga kita, nanti Pak. motivasinya kita. Saya kan yang luar biasa ini yang sudah sepuh-sepuh tapi semangat luar biasanya lah ini jadi motivasi saya dituntut, Pak, ya, untuk memberikan contoh kepada kita semua nih. Itu dah harapan. Mungkin itu Bu Dokter dan teman-teman untuk perkenalan di sore hari ini. Ya, mudah-mudahan kita nanti sampai tuntas selesai
Amin, 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 Sampai amin. sampai apa Bu katanya Bu? Sampai mendalam ya. Ya, mendalam, Tuntas sampai mendalam, mendalam. dan mendalam. Ya tapi duduk santai, kerjakan, lakukan itu dah. Ya, terima Nih, kasih Bapak makasih. Zainal. Sama-sama Bu. Sekarang Pak Hulaifi ya. Iya Bu, izin. Ya, monggo Bapak Hulaifi. Wah, masih muda ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin memperkenalkan diri Bu Dokter sama bapak-bapak, ibu-ibu senior. Perkenalkan, saya Hulaifi, asli saya Lombok, NTB. Terus tinggal di Tabanan. Kebetulan mengajar di MA Al-Amin Tabanan. Oh, temannya Pak Sarop. Iya, temannya Pak Sarop, Pak Iya. juga. Temannya Pak Haris. Alhamdulillah bergabung Pak. Iya, Nanti jadi rekanan yang lain diajak lagi biar rame. Ini soalnya masih banyak kotak-kotaknya yang belum diisi. iya Bu, kebetulan saya alumni Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Islahuddin di Kediri, Lombok Barat. Lombok ya. Iya. Oke. Nah, untuk motivasi kuliah S2 ya ingin menambah ilmu pengetahuan dan agar linier Bu, dengan pendidikan. Karena di sekolah kan sebagai pengajar. Nah, sebelumnya ini prodinya dakwah dan komunikasi. Jadi agar linier di sekolah dan menambah ilmu pengetahuan, dan mohon nanti bimbingannya Bu Dokter sama Bapak Ibu senior agar kelas kita lebih asik dan lebih pembelajaran yang mendalam. Ya, mendalam. Oke. Dengan kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka. Ya, insya Allah Pak. Mohon bimbingannya Bu Dokter dengan teman. Ya, Bapak Ibu mohon bimbingannya untuk Hulaifi El Kemal ya, insya Allah ya, karena beliau ini termuda ya. Nah, termuda ini nanti ada manfaat buat kita Bapak Ibu. Biasanya anak muda itu pikirannya masih masih gampang, fresh ya, bisa membantu kita ini yang tua-tua, khususnya dalam bidang IT ya, karena nanti di sini pembelajaran kita lebih basisnya ke IT. Karena kan bagaimana nanti diaplikatifkan kepada peserta didik kita atau kepada para sumber SDM calon-calon guru gitu ya. Karena kan nanti ini Bapak Ibu yang memfasilitasi mereka menyampaikan tentang khususnya di bidang PAI gitu ya. Kalaupun tidak di bidang PAI, bidang pelajaran apapun bisa diaplikasikan dengan beberapa metode-metode pembelajaran yang nanti akan kita dapatkan selama kita kuliah. Karena tentunya banyak sekali nanti ya hal-hal baru yang bisa didapat oleh Bapak Ibu. Karena kalau kita tidak melakukan sesuatu untuk maju, kita tidak akan mendapatkan pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan ataupun keterampilan. Itu. Ini semua sudah ya? Oh, ada Pak Yunus. Assalamualaikum Pak Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf baru bergabung ini. Aduh. Alhamdulillah Bapak bisa bergabung, ketemu saya lagi Pak. Ya, alhamdulillah Bu dosen yang luar biasa ini. Ya, alhamdulillah supportnya Bapak nih ke saya amin, ini. amin. Sampai amin, saya bisa disuruh megangin. Kalau Bu Direktur yang megang aman lah insya Allah. Amin ya Allah, doanya Pak. Insya Allah ini saya baru memulai, ini berat sekali nih. Harus didukung Pak, didukung penuh saya ini. Amin. Siap. Memulai sesuatu yang baru itu sangat berat.
bagaimana caranya supaya pembelajarannya lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, mahasiswanya juga lebih bertambah gitu Pak. Ya, jadi Ya. kalau tidak ada dukungan dari Bapak Ibu yang ada di sini, sulit untuk mengembangkan kampus Islam kita yang ada di Denpasar khususnya gitu ya. Kalau di Bali itu saya kira satu-satunya magister ini ya. Jadi ini tanggung jawab kita bersama sebenarnya kan. Siar Islam kita ada di tangan kita gitu. Bagaimana membesarkan pendidikan kita ya. Mohon dukungannya Pak Yunus. Amin, siap Ibu, amin. Pak Yunus, monggo silakan perkenalan dengan teman-teman yang ada di sini. Siap. Paling udah kenal ini. Insya Allah sudah kenal semua. Gitu. Alhamdulillah, ya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Direktur dan Bapak Syarof, serta seluruh sivitas akademika, khususnya Prodi Pascasarjana ya, program Pascasarjana. Izin saya memperkenalkan diri, nama saya Yunus. Biasanya untuk membedakan dengan Yunus yang lain, di belakangnya ada embel-embel Naim. Tapi banyak yang keliru Niam. Nah, ini apa namanya nama bapak saya yang memang selalu saya sertakan dalam apa ya biar ingatlah kita dengan orang tua. Nah, sehari-hari saya bekerja ya atau mengabdi di Basnas Provinsi Bali dan asal saya dari Pasuruan, Jawa Timur. Di sini sudah kurang lebih 20 tahunan ya, bersama keluarga, seorang istri dan 4 anak. Salah satunya masih apa namanya, semuanya masih sekolah lah, bukan salah satunya ya. Masih ada yang kuliah, ada yang masih pendidikan tingkat menengah dan juga apa namanya masih ibtidaiyah kelas 2. Masih panjang juga perjuangan kami. Kemudian yang apalagi yang ingin kami perkenalkan Bu, insya Allah semuanya sudah tahu ini Bu. Ya, alhamdulillah ya udah pada kenal semua. Alhamdulillah. Dan apa motivasi saya ya untuk bergabung di STAI ini seperti yang Ibu sampaikan tadi, memang ini bagian dari perjuangan kita, misi kita ke depannya dalam apa namanya berdakwah lah di Pulau Dewata ini, dan tentu terkait itu kita perlu tambahan-tambahan ilmu ya, sehingga diharapkan bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi dan dapat berkhidmat juga kepada lembaga pendidikan khususnya STAI nantinya Bu. Ya, alhamdulillah, amin, amin ya Pak. Kita sama-sama Untuk mengembangkan. untuk alamat tempat tinggal ya, saya selama ini tinggal di Monang Maning, Denpasar. Kemarin nggak banjir Pak? Kemarin alhamdulillah Ibu, di tempat saya sampai sedada. Oh. Ya. Allah. Sampai 1 dada orang dewasa masuk kamar itu, dan alhamdulillah juga Bu, disyukuri walaupun 2 mobil kita terendam dan belum bisa dipergunakan. Ya, itu karena musibah yang memang apa kita tidak bisa mengelak. Ya. Tapi bagaimanapun juga kami masih bersyukur diberi kesehatan dan dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Terima kasih Bu. Mungkin itu Bu yang bisa saya Terima perkenalkan. kasih banyak Pak Yusuf. Ya, insya Allah musibah bisa menjadikan kita lebih waspada lagi ya untuk kedepannya. Oke, terima kasih Pak Yusuf, Pak Yunus. Oke, ini semua sudah ya perkenalannya. Oke, kalau sudah saya akan share screen ya, share screen dengan pengenalan kurikulum kita. Ini di mana Mas nyarinya Mas? Jendela, background.
seluruh layar. Ini. Gini nggak kelihatan. Kok bagikan? Bukan ini. Kok nggak kelihatan, Mas? Nggak bisa digedein ya? Enggak. Oh, ngelihatnya di sini. Benar. Mana? Mikrofonnya dimatikan dulu. Sip. Saya ini kok merokok terus. Habis ini saya kok Terus? Ya. Tak muncul kan? Suaranya muncul? Nah, ya ini Bapak Ibu ya, nanti bagaimana kita akan melaksanakan perkuliahan kita yang ada di semester 1 di Prodi PAI, Magister STAI. Jadi nanti kita di sini diawali dengan perkuliahan sebanyak 16 kali pertemuan. Jadi 16 kali pertemuan ini juga sudah termasuk dengan ujian tengah semester itu pada pertemuan ke-8. Nah, kemudian pertemuan ke-16 itu ada ujian akhir semester. Nah, perkuliahan ini dimulai pada hari Rabu sampai hari Sabtu. Nah, setiap hari tersebut ada 2 mata kuliah. Ya. Jadi jamnya itu dimulai dari jam 4 sore sampai jam 18.15. Itu mata kuliah pertama ya. Mata kuliah pertama. Kemudian mata kuliah kedua dimulai dari jam 7 malam, jam 19.00 sampai dengan jam 21.15. Nah itu, jadi 2 jam. Tetapi nanti pada teknisnya itu biasanya ya, sebagian besar selama saya juga pernah kuliah di S2, itu biasanya dosen memberikan materi, kemudian ada interaksi dengan mahasiswa, kemudian proyek gitu ya, bisa dilanjut di dalam forum ataupun di luar forum. Itu seperti itu kalau untuk di S2. Kemudian lebih banyak interaktif. Jadi kalau di S2 itu dosen mengarahkan, sama sih sebenarnya seperti di S1, tapi kalau di S2 lebih banyak kepada mahasiswanya. Karena dengan banyaknya mahasiswa ini
dalam perkuliahan tersebut bisa memberikan masukan-masukan kepada teman-temannya ya, ataupun dosennya yang memberikan pengalaman selama proses pembelajaran tersebut. Jadi proses pembelajarannya dikembalikan lagi kepada dosennya, seperti apa metode yang digunakan gitu. Nah, terus kemudian pada perkuliahan ini lebih banyak proyek yang diberikan. Jadi untuk dosen biasanya menugaskan kepada Bapak Ibu untuk membuat artikel, yang mana nanti artikel itu akan dipublikasikan sebagai bentuk tugas gitu ya, ataupun mempresentasikan hal-hal yang terkait dengan materi yang disampaikan oleh dosen pengampu itu. Secara garis besarnya seperti itu. Nanti diikuti saja, tidak berat karena nanti akan dibantu untuk mewujudkan atau merealisasikan kinerja untuk Bapak Ibu. Pasti dibantu oleh dosennya, tidak akan ditinggalkan begitu saja. Apalagi nanti ada materi KTI yang akan disampaikan oleh calon doktor Pak Sarop ya, yang akan menyampaikan tentang KTI ini. Beliau ini tulisannya banyak ya Bapak Ibu. Ya nanti belajar sama Pak Sarop, calon doktor. Pak Sarop itu calon doktor. Insya Allah tahun depan lulus, mohon doanya Bapak Ibu. Amin. Nah, untuk UTS ini sama ujian akhir semester, biasanya dosen menyampaikan selama proses pembelajaran, jadi itu bisa di-cover sebagai UTS, ataupun nanti diberikan soal pada saat UTS atau UAS. Nah, soal itu bisa dikerjakan langsung atau sebagai bentuk proyek yang nanti terserah dari dosen masing-masing bentuknya seperti apa, mau publikasi atau makalah, paper, atau hasil presentasi yang sudah dikerjakan. Jadi dikembalikan lagi kepada pengampu, dosen pengampu. Karena di sini sistemnya kita bukan lagi S1 dengan soal-soal text letter ya. Jadi bisa dengan lisan, tetapi nanti kalau Bapak Ibu misalnya tolong dituliskan, bisa dituliskan gitu. Karena untuk di S2 ini lebih kepada pengembangan dari materi yang disampaikan oleh dosen pengampu. Nah, itu untuk di S2. Kemudian ini tim teaching. Tim teaching ini satu mata kuliah diampu oleh 2 dosen. Sebagai contoh, misalnya di sini ada mata kuliah metodologi kualitatif ya. Di situ pengampunya misalnya pengampu yang pertama adalah Pak Dr. Arjiman, terus kemudian yang kedua adalah saya ya, Nove. Nah, itu biasanya pengampu pertama atau kedua itu saling kolaborasi ya. Misalnya Pak Dr. Arjiman mengajar dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8 sampai UTS. Kemudian dilanjutkan oleh saya sebagai pengampu kedua, itu dilanjutkan setelah UTS pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-16. Nah, tim teaching itu seperti itu. Ya, jadi ada 2 dosen pengampu. Misalnya Bapak Ibu di semester 1 ini akan mendapatkan 6 mata kuliah, secara otomatis Bapak Ibu akan ketemu dengan 12 dosen ya. Walaupun bukan 12 dosen. Jadi ada mata kuliah 1 kualitatif diajarkan oleh Pak Dr. Arjiman. Nanti pada saat mata kuliah lain bisa lagi Pak Arjiman muncul gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, sistem perkuliahan untuk yang semester 1 itu lebih banyak dengan online karena ada mahasiswa dari Buleleng. Tuh. Tetapi nanti kami dari pihak Pasca menginginkan supaya ada juga kuliah offline tatap muka di kampus. Nah, itu nanti sebulan sekali ya, sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu harus ada pertemuan tatap muka supaya lebih
Jadi supaya materi-materi yang didapatkan oleh Bapak Ibu lebih transfernya lebih mendalam sesuai dengan kurikulum sekarang, pembelajaran mendalam. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Lebih mendalam lagi materi yang disampaikan apabila kita tatap muka, karena kalau online itu kegiatannya sangat terbatas gitu ya. Jadi keterampilannya itu sulit untuk didapat. Memang teorinya yang didapat masuk, tetapi pada saat keterampilan itu sulit, aplikatifnya itu sangat sulit gitu ya. Nanti kalau ketemu itu akan langsung kita akan bertatap muka, kemudian berinteraksi langsung. Jadi apa yang disampaikan itu lebih dipahami itu kalau dengan offline gitu. Nanti kan Bapak Ibu sendiri akan merasakan ya, bagaimana dengan online, bagaimana dengan offline. Apalagi Bapak Ibu ini semua sebagai seorang tokoh dan juga sebagai pendidik, nah itu memahami bagaimana proses online dan offline. Bagaimana misalnya audiennya Bapak Ibu ini semuanya off cam, nah terus Bapak Ibu ini berbicara sendiri, nah kita kan tidak tahu ya apakah materi yang disampaikan itu diterima atau tidak gitu ya. Jadi memang sangat disarankan nanti untuk offline, nanti kita diskusikan sama-sama pada proses perkuliahan gitu ya. Nah untuk dosennya, lecture internal eksternal ini, jadi dosen ada yang dari STAI sendiri, ada yang dari luar STAI. Mengapa demikian? Karena dosen ini yang melengkapi gitu ya. Jadi keilmuan kita itu kalau hanya internal saja itu wawasannya kita ingin wawasan yang lebih luas lagi gitu ya. Jadi kita juga memohon atau meminta dosen dari luar untuk menambah wawasan kita gitu ya. Perkembangan di seperti UIN Mataram atau yang ada di Jawa Timur, karena saya juga kerjasama dengan dosen yang ada di Jawa Timur, beliau ahli dalam bidang publikasi yang nanti juga akan sebagai dosen eksternal yang diperbantukan untuk di STAI ini gitu ya. Karena kita butuh pengembangan ya, tidak hanya di internal kita saja, tetapi juga wawasan-wawasan tentang ilmu pendidikan agama Islam, baik itu metodenya, e-learningnya, aplikatifnya seperti apa, yang akan membantu kita lebih mendalam lagi tentang materi-materi PAI. Nah ini salah satu nanti yang akan kita pelajari ya, model-model pembelajarannya itu ada teori, ada praktis, analisis, research, dan publikasi. Jadi harapannya Bapak Ibu ini nanti mampu mempublikasi tulisannya sendiri. Ya, belajar untuk menulis, kemudian mempublikasikan. Untuk masalah menulis nanti mudah, karena sekarang kita sudah diperbantukan oleh AI. Saya kira Bapak Ibu semua yang ada di sini sudah paham bagaimana mengaplikasikan AI. Tentunya dengan batasan dan etika yang harus diketahui oleh Bapak Ibu bagaimana memanfaatkan AI tersebut. Karena penggunaan AI itu ada etikanya dan saya kira Bapak Ibu sudah memahami itu. Nah, kemudian, nah ini nanti rencana perkuliahan kita ya sampai selesai Bapak Ibu. Jadi di situ di semester 1 Bapak Ibu akan mendapatkan mata kuliah ya, mengikuti perkuliahan di semester 1 itu mengikuti perkuliahan kira-kira 21 SKS ya. Jadi Bapak Ibu di sini mengikuti perkuliahan dari hari Sabtu sampai hari Rabu sampai hari Senin dengan durasi. Aku kok mulai kacau ya. Maaf. Hari Rabu sampai hari Sabtu dari jam 4 sampai jam 21.15. Jangan lelah duduk di depan laptop ya Bapak Ibu. Kecuali nanti Kamis. Kamis itu apa? Oh, hari Kamis hanya 1 mata kuliah. Nanti bisa kalau misalnya nanti perkuliahan ini Bapak Ibu bisa ini ya berdiskusi dengan dosen pengampunya, misalnya perkuliahan mau dipindah hari apa, mau dijadwalkan bagaimana gitu ya, terserah nanti dikomunikasikan antara mahasiswa dengan dosen pengampu gitu ya. Jadi untuk memanfaatkan waktu dari hari Rabu sampai hari Sabtu. Nah, kemudian di semester 2 di situ diharapkan mahasiswa sudah mempersiapkan proposal.
sudah mempersiapkan proposal sebelum ujian proposal di semester 3, di semester 2 itu Bapak Ibu sudah melaksanakan seminar proposal gitu. Nah, maaf, di semester 1 ada hal yang harus dikomunikasikan. Di semester 1 itu ada pengabdian masyarakat, ya. Di situ di semester 1 dari minggu depan sudah mulai minggu ini ya. Minggu ini sudah mulai perkuliahan pertama sampai nanti bulan Desember. Jadi mungkin di pertengahan antara November itu mungkin bisa jadi November atau enggak Januari ya, pas liburan mungkin atau perpindahan antara semester 1 sampai semester 2 nanti kita sepakati lah. Itu ada pengabdian masyarakat. Nah, saya sangat berharap pengabdian masyarakat mungkin bisa diadakan di daerah Buleleng. Nanti saya mohon bantuan dari Bapak Sali ya untuk tempat di mana kita melakukan pengabdian masyarakat itu. Nanti kita diskusikan lebih lanjut untuk kedepannya gitu. Itu rencana di pasca seperti itu karena memang di semester 1 wajib harus ada pengabdian masyarakat karena bagian dari Tridharma perguruan tinggi. Karena Tridharma perguruan tinggi itu selain perkuliahan juga ada penelitian. Nah, penelitian itu tentunya sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu pada saat menerima materi perkuliahan di mana di situ Bapak Ibu sudah melakukan pembahasan analisis ya dari teori kemudian Bapak Ibu wujudkan dalam bentuk publikasi. Nah, itu bagian dari penelitian. Kemudian pengabdian masyarakat juga bagian dari Tridharma perguruan tinggi bagaimana ilmu yang sudah Bapak Ibu dapatkan di dalam perkuliahan tersebut ditransferkan ilmunya kepada masyarakat. Nah, nanti bentukan dari hasil pengabdian masyarakat itu nanti juga dipublikasikan dengan dosen pembimbingnya gitu. Ya. Nah, nanti di semester kita lanjut ke semester 2, Bapak Ibu sudah harus seminar proposal karena sudah harus ada judul di semester akhir semester 1. Nanti sambil proses, Pak. Jadi Bapak Ibu di sini jangan merasa, wah nanti saya gimana ya, bisa nggak? Insya Allah bisa. Karena kakak kelas sudah melaksanakan itu dan semua kakak kelas tersebut juga basicnya sebagai pengajar, terus kemudian basicnya ada yang sebagai pedagang, ada yang basicnya sebagai guru SD, guru MI, ada yang basic sebagai kepala sekolah, dan semua bisa melewati itu. Dan mereka sekarang dalam proses penelitian. Jadi dalam proses penelitian untuk melakukan ujian proposal di semester 3 dan itu sudah dijalani dan alhamdulillah mereka tidak ada kesulitan dan sudah sekarang ini sudah melakukan pembimbingan seperti itu. Nah, untuk diketahui Bapak Ibu, selama perkuliahan di semester 1 sampai semester 2, Bapak Ibu sudah harus ada punya rencana atau plan publikasi di jurnal Sinta 4 minimal. Karena sebagai persyaratan nanti mau ujian tesis di semester 4. Kakak kelas Bapak Ibu sudah ada 3 orang yang alhamdulillah sudah publikasi di Sinta 4 dan insya Allah nanti ada yang Sinta 2. Gitu. Jadi apabila ada keinginan insya Allah akan terlaksana apapun itu. Jadi jangan merasa kesulitan, insya Allah apa yang kita inginkan di depan kita dengan bersungguh-sungguh akan terwujud. Ya, apalagi pengalaman dari Bapak Ibu yang sekarang ini sudah menjabat, itu semua kan proses ya. Nah, proses itu nanti kita nikmati bersama-sama di pasca sarjana ini. Itu bisa dilalui, nggak sulit ya. Kalau kita bilang sulit, insya Allah sulit. Tapi kalau kita bilang mudah, insya Allah akan mudah dan akan dilewati. Gitu. Diniatkannya seperti itu, insya Allah itu adalah biasanya menurut mindset kita seperti apa gitu ya. Jadi kita sendiri yang menentukan gitu ya. Nah, kemudian di semester 3 selain ada perkuliahan, itu persiapan untuk seminar proposal. Nah, kemudian di semester 4 itu tidak ada mata kuliah ya? Tidak ada mata kuliah? Nggak ada. Tidak ada mata kuliah, khusus penelitian, bimbingan, dan kemudian nanti ujian. Selesai, akhirnya Bapak Ibu menjadi Magister of Degree. Nanti sama-sama untuk wisuda bareng ya.
Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Izin, Bu Dokter. Oke. Assalamualaikum. Salam. Oke. Mohon maaf tadi Bu Dokter nge-like baru bisa masuk lagi. Yes. Saya di sini sinyalnya ada. Oh ya. Iya, saya yang like ini. Terkait ini pengabdian itu yang antara Oktober sampai yang Januari itu pengabdian itu langsung ke Buleleng itu dalam penelitian atau bagaimana? Soalnya untuk saya sendiri itu nanti kan ada itu tugas yang itu, mohon pencerahannya, Bu Dokter. Oke. Jadi begini, ini saya sampaikan atau saya ilustrasikan berdasarkan pengalaman kemarin dari kakak kelas ya, kakak kelas yang sekarang ada di semester 3. Jadi waktu itu ada Bapak Agus, kepala sekolah Alam Jamur. Beliau tempat tinggalnya ada di Desa Gianyar. Ya benar ya? Ada di Desa Gianyar. Nah, beliau meminta waktu itu, Bu, bagaimana kalau di kampung saya? Karena kampung saya kebanyakan di situ mu'alaf gitu. Jadi bagaimana kalau kita mengadakan pengabdian masyarakat, penguatan mu'alaf. Bagaimana mu'alaf itu untuk ilmu agamanya. Oh, bagus sekali, Pak. Ayo ada ini pengajiannya. Ada, Bu. Ada pengajian mu'alaf. Oke. Nah, akhirnya yang meng-arrange di desa tersebut adalah Pak Agus. Nah, Pak Agus menggandeng teman-teman sesama mahasiswa menggandeng untuk survei ke sana. Karena selain di majelis taklim mu'alaf tersebut, saya ini kan orangnya suka yang aneh-aneh, Pak ya, mohon maaf. Karena kalau hanya satu saja saya merasa tidak ada yang menantang ya, tidak ada yang menarik gitu ya. Jadi saya meminta kepada Pak Agus, bagaimana Pak, tolong carikan di situ industri kreatif ya dari warga setempat di sana. Apapun itu untuk kewirausahaan, karena kita ada mata kuliah kewirausahaan. Tapi nanti kalau Bapak Ibu ini di semester 2 atau semester 3 itu ada. Nah, saya ingin ada home industry dari warga setempat. Kemarin yang ditemukan adalah pembatik ya, ya Pak. Pembatik ya, apa Pak? Pembatik apa tenun? Tenun. Jadi di situ ada penenun, terus kemudian ada home industri sate ya, memproduksi sate, terus ada produksi peyek. Ada 4 apa 3 kemarin? Oh, ada produksi kue, tapi saya nggak ikut di kuenya karena ini dibagi-bagi, Pak. Jadi kita melihat kondisi mahasiswa, waktu itu mahasiswa ada 12, jadi saya minta 12 dibagi 3, dibagi 4. Jadi per home industri itu 3 mahasiswa, 1 pembimbing gitu. Jadi tergantung home industrinya ada berapa. Kalau home industrinya hanya ada 2, nggak apa-apa, nanti dibagi mahasiswanya plus pembimbing seperti itu. Jadi teknisnya seperti itu. Nanti di situ setelah Bapak Ibu ke home industry tersebut berbincang-bincang, menanyakan perkembangannya sampai prosesnya seperti apa, karena itu bagian dari pengetahuan. Bapak Ibu bisa memberikan masukan apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan di dalam perkuliahan. Terus kemudian selesai ke home industry tersebut dilanjut dengan majelis taklim. Karena acaranya itu dari jam 9 pagi ya. Sampai sana jam 10 kita briefing di masjid ya, musola. Terus kemudian langsung diarahkan ke tempat home industry tersebut. Nah, terserah nanti Bapak Ibu mau berapa lama di sana, mau diskusi apa dengan para pekerja tersebut ya, para pemilik industrinya, mau kolaborasi atau mau apa di sana silahkan. Nanti sore harinya setelah asar dilanjut di musola pendalaman penguatan untuk peserta majelis taklim khususnya mu'alaf tadi. Dan yang menyampaikan itu adalah mahasiswa sendiri. Jadi mahasiswa yang membuka acara, mahasiswa yang mengisi acara, mahasiswa yang, jadi semua mahasiswa yang melakukan itu.
gitu. Jadi kami di sini dosen hanya mendampingi gitu. Ataupun nanti untuk memberikan sambutan ya tentunya dari dosen dari pasca sarjana itu. Teknisnya seperti itu. Nanti hasil laporannya diwujudkan dalam bentuk publikasi pengabdian masyarakat. Tentunya nanti akan dibimbing oleh dosen pembimbing. Bapak Ibu tidak berjalan sendiri, tetapi pembimbing yang nanti akan membimbing Bapak itu berkelompok ya. Karena ini awal, jadi di awal itu biasanya saya menyarankan untuk berkelompok. Jadi satu artikel itu bisa tiga mahasiswa plus 2 dosen pembimbing atau 1 dosen pembimbing. Seperti itu, Bapak. Ada lagi? Berarti durasinya hanya mungkin 1 sampai 2 hari. Berarti 1 hari itu aja berarti enggak? 1 hari saja. Ya. Jadi kita habiskan 1 hari. Kalau saya Pak, pengalaman saya dulu waktu saya kuliah itu biasanya 3 hari dan itu di luar kota, di luar pulau dulu saya waktu saya kuliah di Udayana seperti itu. Jadi saya menginap dan kurang lebihnya yang kita dapatkan sama seperti yang akan kita dapatkan nanti di tempat yang akan kita lakukan pengabdian masyarakat itu. Jadi saya harap nanti kerjasama dari mahasiswa yang ada di Buleleng untuk menelusuri daerah mana yang sekiranya kita bisa melakukan pengabdian masyarakat dengan juga adanya home industri yang ada di daerah terdekat yang ada di situ. Jadi tidak transportasinya tidak menyulitkan kita gitu. Itu. Oke, ada lagi? Ali. Mana? Oh, Pak Ali. Aku nggak ngerti caranya ngeliat di sini. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan mata kuliah, Ibu. Di aplikasi yang bisa kemarin saya buka-buka itu. Jadi untuk di semester 1 itu kan muncul 6 mata kuliah kalau salah 18 SKS. Kemudian di semester 2 itu ada 1 mata kuliah. Kemudian di semester 3 ada 5 lagi kalau salah itu. Nah di semester 2 itu apa hanya 1 mata kuliah saja? Itu yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua, apakah mata kuliah itu di 2 semester diselesaikan? Bisa diselesaikan untuk 1 semester 2. Ketiga itu fokus untuk menyusun tesisnya, kemudian dapat lanjut ujian tesisnya itu. Itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ini salah satu contoh di semester 1 ya, betul 18 SKS, bukannya 21. 21 SKS. Ya. 6 mata kuliah. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 nih? 7 ya? Ya ini sebagai contoh di semester 1 yang kemarin Pak Ibu ya. Ini ada 6 mata kuliah yang seharusnya adalah 7 mata kuliah, di situ ada 21 SKS. Nah, nanti yang di semester 2 itu ada sekitar 20 SKS. 24 ya. 24 SKS di semester 2. Terus di semester 3 ada 15 SKS. Semester 4 sudah nggak ada, sudah free. Karena itu nanti untuk penelitian. Seperti itu kalau untuk mata kuliahnya. Walaupun misalnya Bapak Ibu merasa banyak sekali Bu kuliahnya, insya Allah bisa dilewati, aman. Karena kakak kelas Bapak Ibu sudah menjalaninya dan saat ini sedang proses untuk ujian proposal. Kemarin seminar proposal sudah dijalani dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, tidak ada halangan. Memang di awal ada kekhawatiran apakah itu bisa dilaksanakan, insya Allah bisa. Ya. Jadi semua berjalan sesuai dengan apa yang kita targetkan. Asalkan Bapak Ibu harus komitmen di awal, itu aja kuncinya. Jadi setiap ada tugas ataupun yang akan dilaksanakan di perkuliahan tersebut segera dikerjakan, karena nanti kalau nanti biasanya tertunda. Jadi biasanya di kami ini di kelas pasca apabila dosen memberikan materi atau tugas, mereka tidak langsung pulang tapi langsung mengerjakan dengan bantuan tadi AI dari pemikiran Bapak Ibu sendiri. Nanti diajarkan ya, kita akan mengajarkan bagaimana mengaplikasikan AI yang memudahkan cara berpikir Bapak Ibu lebih komputasional, memudahkan Bapak Ibu untuk menyelesaikan tugas-tugas atau ilmu pengetahuan yang akan Bapak Ibu peroleh itu.
Jadi jangan ada ketakutan atau kekhawatiran, insya Allah semua bisa berjalan lancar karena sudah dibuktikan oleh kakak kelas yang saat ini sedang menyusun proposal. Oke, ada lagi? Kalau enggak, saya langsung ke pengenalan kurikulum, rencana studinya nanti seperti apa. Nah, ini tujuan dari program Magister, struktur kurikulumnya seperti apa, nanti kompetensi yang diharapkan, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Sistem penilaian kan sampean ya? Ya, ini jadi tujuan dari visi misi yang ada di program studi kita ini, bagaimana program studi magister ini menjadi unggul, kompetitif, dan level nasional berwawasan budaya. Jadi harapannya di sini kami menginginkan hasil dari yang sudah Bapak Ibu dapatkan di kampus kami nanti bisa istilahnya bisa berkolaborasi dengan kami dan antar rekanan mahasiswa dengan tidak lupa kearifan lokalnya. Jadi kearifan lokal yang ada di kita itu bagaimana diaplikatifkan dalam proses pembelajaran PAI, karena kearifan lokal ini yang menjaga kita tetap lestari ya, tidak punah ya. Karena dari kearifan lokal itu munculnya etika dan moral. Jadi ada 7 karakter siswa ya. Sekarang ada 7 karakter siswa, 7 keajaiban karakter tuh ya. Nah, sekarang kan ada itu. Jadi bagaimana nanti kita bisa berkolaborasi melalui kearifan lokal tersebut untuk menjadi unggul, kompetitif, dan level nasional. Karena budaya kita, budaya Bali ini sangat kaya gitu ya. Jadi implementasinya gimana nanti kita bersama-sama pada saat mengikuti perkuliahan. Terus misinya program studi mengembangkan pendidikan yang tadi sudah saya sampaikan melalui perkuliahan ya, yang integratif dan berwawasan budaya lokal kita, terus menyelenggarakan penelitian. Menyelenggarakan penelitian ini berorientasi pada publikasi ilmiah. Nanti bagaimana untuk mempublikasikan karya-karya kita nanti akan diarahkan, akan dibimbing ya. Nanti akan disampaikan melalui jurnal apa itu nanti akan kita sampaikan. Jadi tidak akan kita lepas gitu ya. Bapak Ibu ini tidak akan dilepas, tetap kita bimbing. Kemudian yang ketiga menyelenggarakan pengabdian masyarakat PKM. PKM itu pengabdian masyarakat ya Bapak Ibu ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi bagaimana kita antara mahasiswa dan dosen melaksanakan pengabdian masyarakat, menyampaikan ilmu-ilmu yang kita punya, kita transfer kepada masyarakat, kita aplikatifkan. Itu bagian dari pengembangan ya, pengembangan kita, cara berpikir kita untuk disampaikan kepada masyarakat, terus berinteraksi untuk juga mengetahui bagaimana perkembangan masyarakat kita tentang PAI-nya, tentang agama akidahnya, seperti itu ya. Jadi tidak hanya istilahnya kita di situ melakukan pembelajaran, proses pembelajaran kepada mereka, tetapi juga mendapatkan pengetahuan bagaimana interaksi mereka dalam dakwah, dalam beribadah gitu. Jadi kita akan mengetahui kekurangannya dan nanti kita akan melakukan transformasi perubahan perilaku yang tidak sesuai dengan akidah yang ada di sana. Itu yang tanggung jawab kita ya, sebagai umat. Kemudian memperluas jejaring masyarakat. Nah, di sini alhamdulillah jejaring saya khususnya yang ada di STAI menambah jejaring dengan yang ada di Buleleng ya. Tadi Bapak Sali yang menyampaikan bahwa bagian dari Kemenak yang ada di Kabupaten Buleleng ini merupakan suatu jejaring yang nanti akan bertambah meluas gitu ya. Jadi melalui Bapak Sali yang akan memperluas jaringan kami yang ada di STAI di daerah Buleleng, demikian juga yang ada di Denpasar seperti Basnas yang akan membantu kami juga memperluas jaring, dan Basnas juga akan mendapatkan mutualisme dengan kita bagaimana memperluas jaring Basnas bersama STAI ke daerah-daerah seperti itu. Kemudian membangun manajemen berdasarkan wawasan budaya. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan dari visi program studi, nanti bagaimana misinya untuk membangun manajemen berwawasan budaya tersebut. Untuk capaian kompetensi, tentunya memperdalam ilmu agama ya Bapak Ibu. Memperdalam ilmu agama
kita baik mengamalkan nilai-nilai Islam berbasis research, menghasilkan publikasi berdasarkan Islam berkualitas internasional. Nanti untuk internasionalnya insya Allah saya maaf belum mengenalkan. Saya punya wakil ya, punya wakil itu namanya Mbak Julia, Fajri Julia, dan alhamdulillah saat ini beliau sedang kuliah S3 di Sydney. Mohon doanya semoga Mbak Julia bisa menyelesaikan, nanti bisa bergabung dengan kita, menambah ya dunia internasionalnya kepada kita yang ada di Bali, mengimbaskan ilmunya yang ada di Sydney di Bali, yang nanti bisa diaplikatifkan ke kita dan ke masyarakat sekitar kita. Ya alhamdulillah ya kita nanti punya SDM lulusan Sydney. Insya Allah Mbak Julia ini sedang proses sekolah doktor ya di sana. Terus kompetensi lulusan nanti sebagai pendidik, peneliti, dan konsultan. Juga nanti di sini sudah ada tokoh-tokoh agama ya dari pihak Kemenak yang nantinya bisa sebagai basis konsultan kependidikan ya di sini. Terus juga sebagai peneliti bagaimana nanti apalagi Bapak Sali di sini sebagai di bidang PAI memberikan masukan pengembangan penelitian khususnya PAI daerah Buleleng. Nah ini kemudian tadi ini mata kuliah yang sudah saya sampaikan. Nanti untuk mata kuliah kedua dan ketiga akan Bapak Ibu terima ya kalau sudah di semester 2 dan semester 3. Jadi tidak saya masukkan di sini ya. Itu tidak saya masukkan di sini. Ini sudah tadi ya. Seminar pengajuan judul. Nah, ini saya mengulangi tahapan tesis ya. Untuk tahapan tesis ya untuk diketahui. Jadi di situ di semester 1, mohon maaf ya, awal semester 2 itu sudah persiapan pengajuan judul untuk seminar proposal. Kemudian akhir semester 2 itu sudah menyelesaikan seminar proposal dengan judul yang sudah di ACC. Nah, di akhir semester 2 itu akan keluar pembimbing, nama-nama dosen pembimbing. Setelah seminar proposal, bukan ujian loh ya, seminar proposal. Teknis seminar proposal ini Bapak Ibu akan mendapatkan masukan dari mahasiswa, rekanan mahasiswa, juga dari dosen yang mendampingi Bapak Ibu selama proses seminar proposal. Kemudian di awal semester 3 di situ harus mengikuti ujian proposal. Jadi di semester 3 dari awal sampai akhir itu mahasiswa diberi waktu untuk ujian proposal. Semakin cepat dalam semester itu menyelesaikan, semakin cepat Bapak Ibu bisa langsung melakukan penelitian. Karena di semester 4 sudah tidak ada perkuliahan, lanjut langsung ke penelitian gitu. Ya, jadi penelitian sekaligus ujian tesis gitu. Jadi ujian tesis ini tergantung dari Bapak Ibu kesiapannya gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu di awal semester 4 ternyata sudah siap untuk ujian, monggo. Langsung dieksekusi. Semakin cepat semakin bagus. Jangan sampai akhir-akhir gitu ya. Karena lebih bagus menyelesaikan lebih cepat daripada nanti di akhir-akhir. Karena akhir-akhir itu biasanya nilai untuk kampus itu sendiri tidak bagus ya. Nah, jadi saya sangat berharap pada Bapak Ibu untuk segera cepat menyelesaikan sebelum habis semester 4 gitu. Kalau bisa pertengahan semester 4 udah finish gitu. Ya. Nah, itu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya ada. Aku nggak kelihatan soalnya gimana caranya. Oke, lanjut ya. Nah, ini metode pembelajarannya seperti ini. Nah, nanti untuk metode pembelajaran sebenarnya Bapak Ibu akan mendapatkan ya perkuliahan tentang teori dan proses pembelajaran. Proses perkuliahannya ini pembelajaran berbasis riset kan? Oh, kalau untuk semester 1 itu
Iya, materi kan sudah tadi saya sampaikan. Udah. Ya, metode pembelajarannya basic learning ya. Terus berbasis ini studi kasus, proyek, diskusi ya tadi sudah saya sampaikan. Terus nanti ada seminar atau workshop. Monggo misalnya Bapak Ibu punya ide untuk melakukan seminar atau workshop, dipersilakan nanti berkolaborasi dengan dosen pengampu. Pembelajaran bisa mandiri, self direct learning biasanya nih nanti ini kalau untuk online pastinya pembelajaran mandiri. Terus pembelajaran kolaboratif hubungannya sama dengan seminar dan workshop. Terus pembelajaran daring seperti apa yang sudah kita lakukan saat ini. Oke, ini ada yang ditanyakan? Ada nanya nggak? Nah, ini tadi sistem assessment-nya seperti ini ya. Jadi nanti ada UTS, ada UAS. Dosen bisa menyampaikan untuk tugas proyek, presentasi, portofolio. Kalau saya biasanya banyakkan mahasiswa saya suruh presentasi dari hasil misalnya tentang kemarin tentang apa sih PAI ya, sejarah perkembangan PAI itu seperti apa gitu. Nanti biasanya mahasiswa mempresentasikan seperti apa perkembangannya gitu ya. Dengan istilah ada beberapa literatur yang saya sampaikan, silakan nanti dikembangkan sendiri oleh Bapak Ibu dan kemudian disampaikan sekiranya sesuai dengan sepemahaman Bapak Ibu. Terus portofolio pengalaman magang ya, pengalaman magang itu seperti apa nanti bisa sama-sama kita kolaborasikan gitu ya. Nanti diaplikatifkan pada saat tugas-tugas gitu ya, pengalaman magang karena kemarin ada tugas materi teori proses pembelajaran seperti apa itu nanti biasanya disuruh buat video. Nah dari pengalaman magang yang Bapak Ibu sudah pernah dapatkan bisa digunakan untuk tugas tersebut. Jadi Bapak Ibu sudah nggak usah buat lagi tapi sudah ada gitu. Ya nanti itu bisalah dikerjakan bersama gitu ya. Terus partisipasi. Jadi Bapak Ibu ini harus aktif, interaktif dalam kelas ya. Saling mensupport antara sesama mahasiswa untuk bisa mengembangkan keilmuan yang sudah didapat. Nah, penulisan tesis nanti sudah ada ya, pedoman cara penulisan tesis nanti akan diberikan kepada Bapak Ibu. Nanti di situ ada sidang ya, ujian tesis ya. Nah, oke. Nanti penilaian dosen itu dikembalikan lagi kepada dosennya, biasanya lebih kepada pertemuannya misalnya Bapak Ibu tidak hadir, jadi ada komunikasi di awal mengapa tidak hadir gitu kan karena bagian dari presensi itu absensi dari Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian tugas yang dikerjakan, terus kemudian mengikuti UTS dan UAS. Nah, itu penilaian dari dosen. Karena sebagai contoh ada dosen yang tidak memberikan atau tidak mengeluarkan nilai karena dianggap dosen tersebut mahasiswa tersebut tidak pernah hadir padahal dosen tersebut rajin membuat tugas gitu ya. Nanti itu dosen pengampunya, nanti Bapak Ibu silahkan menghubungi dosen pengampunya karena itu nanti harus dikomunikasikan dengan dosen mengapa Bapak Ibu tidak hadir karena ini bagian dari penilaian untuk kehadiran. Tuh. Ini tadi sudah ya. Oke, nah ini harapannya bahwa nanti Bapak Ibu harus berkomitmen bagaimana untuk keberhasilan di depannya, lebih fokus, ini adalah suatu pilihan dalam kehidupan Bapak Ibu, terus kemudian kita harus istilahnya rendah hati gitu ya, lebih jujur dan saling menolong satu dengan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu sekali. Baik Ibu, tadi sudah gambaran mengikuti perkuliahan S2 ini. Oke. Yang jelas banyak benturan-benturan dengan tugas-tugas kami jelas. Ini sekarang nih aja kan sore nih perkuliahannya jelas saya ninggalin murid atau santri. Dari paparan tadi kan dari jam
sampai jam 21.15. Jelas memang banyak yang kita tinggalkan dari itu. Terus belum lagi di masyarakat kan sebagai tokoh, ada pengajian juga setiap malam Sabtu. Nah, jelas banyak-banyak benturan. Untuk mengatasi itu gimana kira-kira, apa ada komunikasi dengan dosen pembimbing atau gimana? Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, dari paparan tadi kan memang rame anak-anak ngaji, mau siapa pakai handset juga nggak begitu nyaring. Ya. Rasanya, wih, sudah numpuk nih. Sudah numpuk rasanya teman-teman juga, Pak. Itu juga sama itu. Apalagi yang sepuh-sepuh lah pokoknya. Wih, ternyata sebegitu rumitnya, mungkin masih di pikiran, kan belum dijalani, Apa mungkin saya aja ini, tapi rasanya yang lain juga mungkin sama, kali mungkin yang muda-muda. Nah itu aja Ibu, kalau ngedengar dari paparan buat ini buatnya, pokoknya sibuk kayaknya. Jadi banyak yang kita tinggalkan kerjaan di rumah, kasihan istri ngajar sendirian dia. Itu mungkin Ibu. Mungkin ada yang lainnya. Ada solusinya Ibu. Ya, nanti saya tampung dulu. Ada yang lainnya mungkin? Ya, yang lainnya sama kah pemikirannya? Sama ya pemikirannya? Malu-malu mungkin. Malu-malu, rugi nanti. Malu aja Pak Ubed, Pak Bet. Izin bertanya Bu. Terkait tadi kan setiap tugas yang kita lakukan itu ada publikasi artikel nih. Apakah artikel yang kita publikasi itu sudah disediakan wadahnya gitu maksudnya Bu di STAI, atau kita pakai web sendiri seperti itu tempat untuk publikasinya? Terus yang kedua terkait publikasi artikel, apakah mirip-mirip dengan seperti penulisan media online seperti itu? Kebetulan dulu saya pernah jadi wartawan media online 2 tahun. Seperti itu Bu. Oke, ada lagi? Itu aja Bu. Ibu-ibu nggak ada yang nanya nih. Itu ada ibu siapa tadi? Ibu Dahlia, ada yang mau ditanyakan? Ibu Dahlia lagi sibuk. Enggak Bu. Ya gimana Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Oke, ya. 2 pertanyaan ya, sudah mewakili saya kira. Oke. Untuk terkait waktu perkuliahan, memang kalau untuk mahasiswa itu sendiri sebenarnya dengan mendaftar di STAI itu kan anggapan kami para pengelola, Bapak Ibu sudah bisa meluangkan waktu untuk mengikuti proses perkuliahan. Jadi kesiapan untuk menjadi mahasiswa magister itu memang sudah harus ada dari Bapak Ibu sendiri. Itu yang sesuai pemikiran kami yang ada di STAI. Nah, karena Bapak Ibu ini istilahnya kayak dipaksa ya, harus ikut kuliah gitu ya. Jadi bebannya nih, wah ini saya harus kuliah ini gitu. Nah, kalau ada pemikiran seperti tadi, mohon sekiranya meluangkan waktulah untuk perkuliahan ini. Jadi misal Bapak Ibu ada yang tidak bisa hadir, bisa dikomunikasikan dengan dosen pengampunya gitu. Kesulitannya di mana untuk mengikuti perkuliahan. Karena kembali lagi ini semua tergantung dari dosen pengampunya gitu.
apakah itu memaklumi dengan diberikan tugas atau seperti apa. Karena memang komitmen sebagai mahasiswa S2 ini di awal adalah memang mengikuti perkuliahan. Dan ini sudah kita berikan dalam bentuk online gitu. Jadi sangat mudah untuk diikuti apabila ada kesulitan, misalnya nih, Bu, dalam pelaksanaannya karena saya sambil mengajar dengan siswa, sehingga ada beberapa hal yang tidak didengar atau tidak diketahui, nanti itu bisa disampaikan, kemudian bisa didiskusikan internal dengan dosen pengampu, tidak dalam forum kelas online. Tetapi di belakang itu bisa didiskusikan dengan dosennya, dosen pengampu khususnya. Karena dosen pengampu ini beda-beda ya Bapak Ibu. Jadi ada yang bisa memaklumi, ada yang tidak bisa dan nanti diberikan tugas. Karena memang itu bagian dari komitmen Bapak Ibu sebagai mahasiswa S2 itu yang bisa saya sampaikan karena ini adalah bagian dari perkuliahan akademik kita yang diawali sebenarnya kita karena ini begini Pak Bu, saya ini ada titip pesan dari Prof. Nasar yang sudah memberikan izin kepada kami untuk membuka prodi S2 PAI dan menitip pesan bahwa kalau bisa perkuliahan ini harus tatap muka, harus offline. Demikian. Nah, karena di sini kami baru buka istilahnya sebagai promosi untuk diketahui bahwa kampus kami ini membuka prodi S2 PAI. Jadi dimudahkan ya. Jadi saat ini kami dalam dalam ranah promosi. Jadi mempermudah mahasiswa mengikuti perkuliahan melalui online dan membantu dan membimbing Bapak Ibu mengikuti perkuliahan magister ini gitu. Karena ini bagian dari promosi kami. Tuh. Kalau lain-lainnya nanti sambil berjalan ya Bapak Ibu, sambil berjalan nanti kita bisa diskusikan dengan dosen pengampu masing-masing. Kalau saya sih insya Allah membijaksanai itu aja supaya semua bisa berjalan ya sesuai yang kita inginkan. Tentunya komitmen itu tetap dijaga oleh Bapak Ibu. Kemudian terkait untuk publikasi atau artikel itu tidak harus publikasi ya setiap mata kuliah, tergantung dari dosennya masing-masing ya. Dosennya misalnya mau untuk publikasi, dosen tersebut ya harus bekerja keras membantu Bapak Ibu untuk mewujudkan publikasi tersebut. Jadi tidak ditinggal mahasiswanya. Dan kemudian wadahnya, untuk di STAI sendiri, wadah kita memiliki 3 jurnal. Jadi 3 jurnal itu sudah ada di STAI, cuma jurnalnya itu yang 2 ISBN dan DOI ya sudah bisa share publikasi nasional. Terus kemudian Widya Balina ini Sinta 5 gitu. Nah, nanti untuk terkait publikasi nanti akan disampaikan lebih mendalam lagi ya oleh Bapak calon doktor Bapak Sarof yang akan nanti memberikan materi tentang KTI ya, karya tulis ilmiah. Nanti bagaimana karya tulis ilmiah itu bisa dipublikasikan. Jadi nanti di situ akan disampaikan oleh Pak Sarof lebih detail lagi dan dapat ditanyakan langsung ke Pak Sarof. Nah itu untuk publikasi. Oke? Habis maghrib jam 7 ya Bapak Ibu. Jam 7 nanti bisa diikuti KTI yang akan disampaikan oleh Pak Sarof. Ada lagi yang ditanyakan, ini sudah jam 6 nih. Kemudian begini, untuk perkuliahan Bapak Ibu ya, ini kan kita mulai besok. Untuk perkuliahan itu kita mulai besok, jadwalnya sudah disampaikan Pak Sarof? Pak? Belum. Ya nanti akan di-share ya perkuliahan kita mulai besok. Nanti Bapak Ibu bila ada yang berhalangan, nanti dikomunikasikan aja dengan dosennya. Dan di sini saya atau Bapak Ibu yang memilih koordi kita langsung. Oh ya.
Di sini Korti. Jadi Korti itu adalah ketua kelas yang tugasnya adalah membantu Bapak Ibu berkomunikasi dengan dosen. Misalnya besok ada mata kuliah saya misalnya. Kortinya harus mengingatkan saya bahwa besok ada kuliah gitu ya. Bu Nove besok ada kuliah Ibu, bagaimana apakah Ibu bisa mengisi seperti itu. Nah, nanti hasil komunikasi saya dengan Korti diteruskan ke mahasiswa oleh Korti tersebut gitu. Terus kemudian komunikasi antara dosen sama mahasiswa itu melalui Korti yang sifatnya itu untuk keseluruhan, bukan untuk pribadi ya, personal ya. Kalau untuk personal monggo silakan ke dosennya masing-masing, tapi kalau untuk keseluruhan yang terkait dengan kelas itu semua Korti yang mengurusin gitu. Jadi mungkin di sini Bapak Ibu bisa menunjuk siapa yang bisa menjadi Korti. Atau diserahkan ke kami pasca. Gimana? Pak Ali paling. Yang sepuhan. Yang sepuh apa yang muda, Pak? Yang muda itu kan bisa mencelat-mencelat, Pak. Oh gitu, boleh juga boleh. Yang muda ya, mana yang Kalau muda? saya yang muda, Ada di Mbak sini. Maulida. Maulida? Ya, itu siapa Mbak itu? Maulida, Itu siapkah? ya, itu Mbak Maulida, Korti. Nah, Mbak Maulida harus siap ya. Siap. Oke, Mbak Maulida, ayo berkomentar. Setuju. Belum apa-apa, wes mules. Setuju, Bu, setuju. Oh, setuju katanya. Mbak Maulida siap? Jangan mendekati lahiran atau susah. Atau Lagi Pak hamil soalnya. Oh gitu, lagi hamil, bener kan saya bilang mau melahirkan. Bu Levi yang muda. Ini bagaimana Bapak yang tadi yang masih muda itu loh? Ya Bu Levi. Siapa namanya? Pak? Bu Levi. Levi ya, Levi. Mana dia? Keluar ta? Ya hadir Bu. Oke. Levi. Ndi wonge gak enek. Ya hadir Bu, bismillah. Iya dah. Bapak Levi ya. Oke, Bapak Levi nanti biar dihubungi. Oh ini Hulaifi El Kemal. Pak, sampean siap ya jadi Korti. Membantu saya. Bimbingannya Bu, bimbingannya. Sama Pak Sarop. Oke? Oke. Udah ya, karena udah jam 6. Biar Bapak Ibu bisa istirahat dulu, bisa sholat, bisa makan, minum. Nanti jam 7 ketemu dengan Pak Dr. Sarop. Katanya besok Ibu. Kita ngopi, Bu. Sekarang, Pak, biar selesai. Biar nggak ada utang. Ya Bapak Ibu, saya mohon pamit, mohon maaf apabila ada kesalahan tadi yang saya sudah sampaikan. Foto dulu katanya Pak Sarop. Pak, sampai yang foto ya? Oke, yang diinstruksikan fotonya sama Pak on cam semua, mana nih? Pak Sarop belum on cam, Pak Eko Hidayatullah. Pak Eko, halo, nanti dulu sebentar. Buka dulu on cam. Ini Pak Eko. Mungkin masih ke kamar mandi. Pak Eko. Pak Eko. Dulu, Pak. Pak, mana Pak Eko? Sama Pak Butet ini ada ini. Mbak Butet, ayo Mbak Butet. Perkenalkan Bapak Ibu nih, Mbak Butet, bendahara kita. Kalau Bapak Ibu bayar sama Mbak Butet. Terima kasih Mbak Butet. Setorannya lancar ke Basnas. Amin. Terima kasih. Pak Eko, kenapa kok dimatikan lagi? What happened, Ayah Naon? On cam dulu Pak Eko. Apa jaringannya nggak bagus dia? Oh, lagi di jalan. Oke, nggak apa-apa Pak. Gas, nggak apa-apa. Santai. Wah, keren nih. Saya screenshot. Yang pakai laptop. Monggo di. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita ketemu lagi jam 9, jam 7 ya. Sekarang silakan beristirahat dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti live dulu ya? Ya, live dulu. Nanti kita masuk lagi. Dihubungi sama Pak. Terima kasih Bu. Izin live Bu. Assalamualaikum. Izin. Waalaikumsalam.